innahu lahab wal ismu qad khussisa bil jari kama qad khussisa bil lubi ayat lazima al-fahmi min masibal fatah wajul kasur. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pejuang Al-Andalusi, channel mubahasah, munadharah, mutalaah dan juga mudzakarah bait-bait Alfiyah Ibnu Malik. Jadi sekarang ini saya tidak sendirian, kedatangan tamu baru. Ini masih sepupu saya sendiri. Ya, perkenalkan, namanya siapa? Ahlakur Rafiq. Ya, namanya Ahlakur Rafiq. Maaf, ini mungkin kalau orang-orang nggak percaya ya, ini adik saya. Jadi karena orangnya terlalu hitam. Aduh. Ya, jadi ini merupakan salah satu pelajar Al-Miftalil Ulum tamatan tahun 2012 kayaknya. Tamatan tahun 2012 ya. Ya, agak lupa. Sudah belajar pada tahun 2012 selama 1 tahun. Memang saya sengaja undang ke sini mengikuti pembahasan alfiyah di bab al-mu'rab dan juga mabni, di bab al-mu'rab dan juga mabni, supaya yang pertama melebihi secara utuh dan juga perbandingan untuk pembahasan saya pribadi. Jadi bagaimana nanti suasana ataupun pelajaran-pelajaran di Al-Miftah dan juga pelajaran-pelajaran di Alfiyah Ibnu Malik. Dan juga terima kasih pada channel dengan akun Ana Uhibbukum yang telah memberikan kritikan, koreksian terhadap pembahasan saya pada bab kalam kemarin, dan juga terima kasih pada channel yang berakun Amir Kopior yang telah memberikan pertanyaan ketidakpahamannya kemarin. Dan saya pun juga mengajak kepada teman-teman yang lain, kepada teman-teman santri khususnya para penonton yang menonton video ini, untuk juga mempertanyakan, menyampaikan seumpama dari penjelasan saya ada yang belum difahami, ada juga yang masih ada kejanggalan ataupun ada kesalahan, silakan disampaikan di komentar video ini. Oke, siap kan ya? Siap. Oke. Jangan lupa like, komen, subscribe. Gimana? Subscribe. Subscribe. Ya. Bukan asyap tapi subscribe. ya karena adanya channel ini untuk mutalaah, memahami lebih dalam dan juga mubahasah pembahasan tentang bait-bait Alfiyah Ibnu Malik, dan juga untuk mudzakarah, saling mengingat pelajaran-pelajaran ilmu nahwu dan juga ilmu sorof. Ya, langsung saja kita saksikan pembahasan bab mu'rab dan juga mabni di bab Alfiyah Ibnu Malik. Dan pada video ini saya mengambil sebanyak 12 nadom supaya lebih cepat ya. Ya, langsung saja saksikan pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembahasan nadham bait-bait alfiyah bab mu'rab dan juga mabni. Seperti biasa, untuk menyambung barokah kepada musannif, mari kita awali pembahasan ini terlebih dahulu mengirim Fatihah terhadap musannif alfiyah, yakni Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Al-Fatihatu lillahi ta'ala ila nabiyina wa syafi'ina wa qurrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa al-Fatihatu ila rawi ila Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mu'rab wal mabni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahi minal hurufi mudani kasyabahil wad'iyya fi isman jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'alil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila wal mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahin harfin ka aradin wa suma
Untuk nazam yang pertama menjelaskan wal ismu minhu mu'rabun wabni. Isim itu ada kalanya mu'rab, ada juga kalanya mabni. Jadi bisa dilihat pada kolom yang ini, isim itu ada kalanya yang mabni dan juga ada kalanya yang mu'rab. Cuman asal dalam isim itu adalah mu'rab. Asal dalam isim adalah mu'rab. Segala sesuatu yang bentuknya isim aslinya atau asalnya itu adalah mu'rab. Cuman ada faktor-faktor ataupun beberapa kasus yang nantinya isim itu harus dihukumi mabni. Kasus yang harus menghukumi isim mabni itu apa? Yaitu adalah syibih huruf yang kuah. Syibih huruf yang kuah. Jadi serupa dengan huruf yang kuat. Bedaannya kalau serupa dengan huruf cuman dhaif, lemah. Contohnya adalah lafal ayun. Ayun. Entah di sini ayun berupa ayun yang isim mausul ataupun berupa yang isim syarat, syartiyah, ataupun ayun yang berupa istifhamiyah. Ayun di sana merupakan syibih, serupa dengan huruf, cuman serupa yang dhaif. Kenapa kok disebut serupa dengan dhaif? Karena ayun ini itu adalah wajib dimudhafkan. Contohnya ayu zaidin, di mana zaid, ayu zaidin harus dimudhafkan. Lah sedangkan hukum mudhaf di sini itu terlaku terhadap isim, tidak terlaku terhadap huruf. Cuma kalau selain ayun yang mana nanti isim, kan ayun di sini merupakan isim yang serupa dengan huruf, cuman serupanya dhaif, lemah, sehingga tetap dihukumi mu'raf. Kenapa kok dikatakan dhaif, serupa dengan huruf yang dhaif? Dikarenakan ayun itu diwajibkan mudhaf, sedangkan mudhaf itu hanyalah terlaku terhadap hukum-hukumnya isim. Fokus terhadap mabni, syibih dengan huruf yang kuat. Untuk syibih huruf yang kuat itu terbagi menjadi 4 dan diringkas pada nadham yang kedua dan ketiga, yang berupa kasyabahil wad'iyya fisman jitana. Yang pertama adalah syibih wad'i. Apa yang dimaksud dengan syibih wad'i? Yaitu adalah ayyakunal ismu mawdu'an ala harfin wahid aw harfaini kama huwa ala sulufi wad'in harfi. Yaitu adanya isim, huruf-hurufnya isim itu hanyalah 1 ataupun 2, tidak lebih dari 2. Sedangkan 1 atau 2 itu merupakan huruf-hurufnya kalimat huruf, bukan kalimat isim. Contohnya untuk yang syibih wad'i adalah dhamir huwa. Huwa di sini kan hanyalah terdiri dari 2 huruf saja, yaitu hu dan juga huwa. Jadi untuk lafal huwa di sini itu serupa dengan huruf. Anggaplah kalimat huruf kan contohnya adalah min. Ini kan huruf jar kan? Nah, ini terdiri dari 2 huruf. Lah huwa itu sama. Huwa itu merupakan syibih, serupa dengan huruf yang kuat. Serupanya yang berupa apa? Yaitu berupa wad'i, asal cetak. Asal cetak dari huruf ini adalah memang terdiri dari dua huruf. Jadi setiap isim yang mana memang asal cetaknya itu adalah 2 huruf ataupun 1 huruf, intinya tidak lebih dari 2, maka itu serupa dengan huruf. Serupanya dalam syibih apa? Merupakan syibih wad'i, yang berupa syibih wad'i. Bedaannya seperti ayun tadi. Ayun tadi itu memang 2 huruf, cuman itu serupanya dhaif, lemah, dikarenakan diharuskan mudhaf. Itu yang pertama. Kemudian untuk syibih yang kedua, serupanya isim terhadap huruf yang kedua adalah wal ma'nawiyya fi mata wa fi huna, yaitu adalah syibih maknawi. Yang kedua adalah syibih maknawi. Apa itu syibih maknawi? Syibih maknawi adalah bi ayyakunal ismu mutadamminan makna min ma'anil hurufi sawa'un tadamminal makna harfin mawjudin aw ghairi mawjudin. Jadi syibih maknawi itu adalah kalimat isim,
kalimat isim yang mana kalimat isim tersebut itu menyimpan maknanya huruf. Entah nanti ini berupa maknanya yang maujud. Kalau yang maujud itu contohnya pada lafal mata atau ghairu maujud. Ghairu maujud itu contohnya adalah huna. Maksudnya mata itu maknanya itu kan nampak, kapan nampak. Untuk huna itu kan menunjukkan tempat ataupun menunjukkan keterangan yang mana pada saat itu tidak nampak. Contohnya keterangan ini sudah dijelaskan huna di dalam bab ini. Nah, itu kan belum nampak. Lalu itu makna isim, makna huruf yang berupa ghairu maujud. Jadi intinya pada definisi dari syibih maknawi di sini adalah kalimat isim. Kalimat isim memang hurufnya lebih dari 3. Mata kan lebih dari 2 maksudnya. Mata kan terdiri dari 3 huruf kan, mim, ta, dan juga alif lainah. Begitupun juga huna. Huna terdiri dari 3 huruf yang berupa ha, nun, dan juga alif. Nah, makanya di sini itu secara wat'i memang tidak serupa, akan tetapi secara maknawi itu serupa. Makanya di sana itu maknanya mata itu menggunakan maknanya huruf. Untuk keterangan lebih lanjut tentang lafal mata sendiri adalah mata sendiri itu merupakan isim yang mana menyimpan maknanya insyartiyah dan juga atau menyimpan maknanya hamzah istifhamiyah. Contohnya adalah mata tuhibbu uhibbu. Nah, contohnya adalah mata tuhibbu uhibbu. Contohnya seperti itu. Ketika kamu mencintai, maka aku pun juga mencintai. Lah, seperti itu. Bukan cinta monyet ya. Nah, mata di sini adalah kan menyimpan, dalam contoh seperti ini menyimpan makna insyartiyah. Kapan? Nah, kapan itu kan maknanya insyartiyah. Nah, karena insyartiyah harus ada jawab. Jawabnya apa? Jawabnya adalah pada lafal uhibbu di sini. Jadi mata tuhibbu, ketika kamu mencintai, uhibbu, maka saya juga mencintai. Atau bisa juga mata di sini itu menyimpan maknanya hamzah istifhamiyah, yang mana hamzah istifhamiyah itu di sana merupakan kalimat huruf. Contohnya pada hamzah istifhamiyah, contohnya adalah mata tuhibbu. Mata tuhibbu. Apakah kamu mencintai? Apakah kamu cinta? Mata tuhibbu. Apakah kamu cinta? Apakah, makna apakah di sana itu adalah merupakan maknanya hamzah istifhamiyah, sehingga mata yang bermakna insyartiyah, mata yang bermakna hamzah istifhamiyah di sana itu merupakan mata kalimat isim yang serupa dengan huruf, serupa secara maknawi atau serupa secara makna. Untuk penjelasan maknawi seperti itu. Kemudian untuk syibih yang nomor 3 maksudnya dijelaskan pada bait nazm yang ketiga yang berupa wa kaniyabatin anil bila ta'assurin, yaitu syibih niyabah anil fi'il atau bisa dikenal dengan istilah-istilah dalam kitab nahwu adalah syibih istimali yang berupa istimali. Apa itu syibih istimali ataupun syibih yang memang niyabah dari fi'il adalah contohnya seperti contoh asmaul af'al, beberapa isim fi'il. Isim fi'il di sana itu adalah bisa mengamili, cuman tidak bisa diamilkan. Langsung saja pada contohnya adalah laitah dan juga la'allah. Saya ambil satu contoh, laitah. Laitah di sana itu dikatakan isim fi'il.
Isim cuman mempunyai makna fi'il. Apa maknanya? Dari laita sendiri, yaitu adalah atamanni. Atamanni. Atamanni, saya berharap-harap. Atamanni, saya mengharap-harap. Laita syababah ya'udu yauman, saya berharap-harap akan masa muda suatu hari akan datang. Lah, laitah di sana, laita itu kan mempunyai atamanni, makna atamanni. Lafaz atamanni sendiri kan kalimat fi'il, bukan kalimat isim. Laita di sini adalah kalimat isim, akan tapi disebut isim fi'il karena mempunyai makna fi'il, mempunyai makna fi'il yang berupa atamanni. Lah, sisi sibihnya seperti apa? Sibih dengan hurufnya seperti apa? Kok seakan-akan di sini sibih dengan fi'il, bukan sibih dengan huruf? Ternyata bukan dari segi maknanya, akan tetapi dari segi penggunaannya. Bagaimana penggunaannya? Laitah di sini bisa menjadi amil pada lafal sebelumnya, pada lafal setelahnya. Bisa menjadi amil pada lafal setelahnya, atau bisa memberikan efek atau dampak pemu'roban terhadap lafal setelahnya. Akan tetapi sekalipun seperti itu, laitah di sini itu tidak bisa diamali. Meskipun laitah dikemasukan huruf jar, min laitah tidak mungkin dibaca min laitih. Meskipun laitah kemasukan amil nasab in laitah, tetap in laitah, tidak mungkin in laitah in laitu ilaitu. Tidak mungkin seperti itu. Tetap laitah di sini itu tidak bisa dimasuki amil, akan tapi bisa menjadi amil. Sama seperti kalimat huruf. Kalimat huruf contohnya adalah min. Ini kan huruf jar, min. Min di sini bisa menjadi amil, bisa mengejarkan terhadap kalimat isim atau kalimat setelahnya. Akan tetapi min ini tidak bisa dimasuki amil. Sekalipun sebelumnya sumpamanya ada kalimat, ada huruf jar, contohnya ila min, tidak bisa ila mini, tidak bisa mini, tidak bisa ila mini. Akan tetapi tetap min kemasukan amil saja, apa saja, akan tapi di sini tidak bisa diamili. Sama seperti laitah. Laitah secara penggunaannya sama seperti kalimat huruf. Bagaimana kalimat huruf bisa mengamili, cuma tidak bisa diamili. Ingat ya, mengamili bukan menghamili. Nanti kalau diubah menghamili, bisa menghamili, tidak bisa dihamili, repot ini nantinya. Maksudnya di sini adalah laitah. Sekali lagi saya ulang, laitah di sini bisa mengamili, cuma tidak bisa diamili, seperti itu. Itu untuk penjelasan syibih yang nomor 3. Kemudian untuk syibih yang nomor 4, yaitu adalah syibih iftiqodi, atau di nadomnya itu berbunyi wakaf tiqorin usila. Maksud dari syibih iftiqori di sini adalah ai ila jumlah kama fi mausulah wa idza wa haisu. Contohnya adalah isim mausul. Saya hapus dulu. Anggap saya ambil satu contoh saja, isim mausul alladzi. Alladzi di sini adalah isim mausul yang harus kembali pada sebelumnya, atau bisa disebut dengan silah ataupun silah, dan juga apa satunya itu aid dan juga silah. Yang mana alladzi di sini itu harus nanti setelahnya itu harus mempunyai lafal yang kembali terhadap sebelumnya, isim mausul. Sama seperti juga huruf. Contohnya seperti tadi min atau huruf jar itu mempunyai ta'alluq terhadap fi'il atau jumlah sebelumnya. Alladzi juga seperti itu. Alladzi syibihnya syibih iftiqori, maksudnya adalah ini harus mempunyai aid, yang mana harus aidnya tersebut itu kembali terhadap lafal sebelumnya. Bisa difahami ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk syibih iftiqori di sini maksudnya adalah kalimat-kalimat isim yang mana notabene harus mempunyai lafal yang ta'alluq atau kembali terhadap lafal sebelumnya. Alladzi di sana mempunyai aidnya harus kembali terhadap alladzinya sendiri. Sama seperti hanya kalimat huruf yang berupa
min kalimat huruf isim, kalimat berupa huruf isim, huruf jar maksudnya, yang berupa huruf jar. Huruf jar di sana harus mempunyai ta'alluqnya bukan kembali terhadap lafaz setelahnya, akan tapi terhadap jumlah atau fiil yang terletak sebelum. Makanya di sana itu disebut dengan syibih iftikori. Iftikori itu butuh terhadap jumlah sebelumnya, maksudnya seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk isim yang mabni di sini adalah faktornya dikarenakan syibih dengan huruf yang kuat. Beda halnya kalau syibih yang dhaif. Untuk syibih yang kuat terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah syibih wad'i, yang kedua adalah syibih maknawi, yang ketiga syibih istimali, yang keempat adalah syibih iftikori. Kemudian lanjut pada nadom yang nomor 4. Wal mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'ardin wa suma. Jadi setiap isim yang mu'rab itu berarti isim-isim yang selamat dari serupa dengan huruf. Setiap isim yang selamat serupa dari huruf, maka itu dikatakan isim dihukumi dengan mu'rab. Karena seperti tadi yang saya jelaskan, asal dari kalimat isim itu adalah cuman ada faktor X yang nantinya mengharuskan isim itu sendiri itu mabni. Faktor X-nya yang berupa apa? Syibih huruf yang kuat, seperti itu. Contohnya lafal ardin dan juga suma. Untuk lafal suma sendiri itu adalah merupakan lafal suma di sini pembahasannya atau lafal-lafalnya itu ada 18 lafal, yang mana sebagian ulama mensyairkan yang berupa sumun, simmatun, wa ismun, sammitun, tadassuma, simaun, bitaslisin di awalin kulliha. Nanti bisa saya tulis di kolom komentar di deskripsi dari video ini, atau bisa saya tampilkan di video ini. Jadi sekali lagi, setiap isim yang nantinya tidak serupa atau selamat dari serupa dengan huruf, maka itu hukumnya mu'rab, seperti itu. Lanjut pada pembahasan yang selanjutnya pada nadom yang kelima, yaitu adalah wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya. Maksudnya adalah fi'il amar dan fi'il madi itu hukumnya mabni, sedangkan fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab. Cuma dengan syaratnya apa? Arya, sepi dari nun taukid dan juga nun inas, yang mana nun taukid dan juga nun inas itu sendiri bersamaan dengan lafal atau dengan huruf lafalnya fi'il mudhari. Bisa difokus pada pembahasan tabi'ah ini. Jadi untuk fi'il yang mabni adalah fi'il madi dan juga fi'il amar. Untuk fi'il mabdi di sini mabninya tergantung dhamir yang masuk. Jika seumpama mabninya dhamir yang masuk itu adalah merupakan dhamir wawu jama', maka berarti mabninya mabni dhamma. Kalau seumpamanya yang masuk adalah dhamir rafa' mutaharrik, maka mabninya mabni sukun. Kalau seumpamanya tidak ada dari dua dhamir tadi, berarti mabninya adalah mabni fathah. Fi'il madi itu mabni fathah. Kemudian untuk yang fi'il amar di sini mabninya yaitu pada alamat biasanya fi'il mudhari. Cuman sebetulnya untuk fi'il amar sendiri di sana itu ada perkhilafan. Kalau menurut ulama besar di sana fi'il amar itu hukumnya mu'rab. Kalau menurut ulama Kufah, fi'il amar di sana itu hukumnya mabni. Kurang lebihnya seperti itu. Itu bisa dilihat sendiri keterangannya di Ibnu Aqil syarah dari Nadham Alfiyah. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari, cuman dengan syarat sepi dari non taukid, entah nanti non taukid khafifah atau non taukid sakilah, dan juga sepi dari nun inas. Contohnya untuk yang non taukid, yang fi'il mudhari yang bertemu dengan non taukid adalah uhibbanna.
uhibbanna anta. Di sini ya bisa anta bisa anti lah. Jadi maknanya saya benar-benar mencintaimu. Kalau anta berarti untuk laki-laki, kalau anti berarti untuk perempuan. Jadi kalau seumpamanya dibaca uhibbanna anti, saya benar mencintaimu wahai orang perempuan. Ya, yang menonton jangan baper ya. Uhibbanna anti atau uhibbanna anta, fokusnya pada non di sini. Uhibbanna di sini merupakan fi'il mudhari yang hukumnya mabni karena kemasukan non taukid, seperti itu. Kemudian atau contohnya kemasukan non inas. Contohnya adalah yad tatribna, yadribu yadribani, yadribuna, tatribu tatribani, yadribna. Contohnya pada yadribna. Fokus pada di sini. Di sini mabni sukun. Yadribna di sana adalah nun inas. Maksud nun inas itu adalah nun yang mana nanti memberikan kepemahaman jamak muannas salim. Contohnya yadribna akan memukul beberapa orang perempuan. Akan memukul beberapa orang perempuan karena maknanya jamak muannas. Seperti itu. Atau tatribna, kamu memukul beberapa orang perempuan. Jadi intinya di sini nun fi'il mudhari kalau kemasukan nun taukid atau kemasukan nun jamak inas, di sini hukumnya berubah menjadi mabni. Cuman ada beberapa keterangan tambahan. Jadi asal dari fi'il itu hukumnya mabni. Segala asal dari fi'il hukumnya mabni kecuali fi'il mudhari. Limadha? Karena apa kok fi'il mudhari itu dihukumi mu'rab? Karena apa alasannya? Karena fi'il mudhari itu serupa dengan isim. Jadi saya hapus di sini dulu. Jadi untuk fi'il mudhari sendiri adalah serupa dengan isim. Fi'il mudhari serupa dengan isim. Serupanya karena apa? Karena ada kalanya fi'il mudhari itu samar, ihtimal lil mufham dan juga ikhtisos. Maksudnya bagaimana? Fi'il mudhari ini kan mempunyai fi'il mudhari di sini kan mempunyai dua zaman, yang berupa zaman hal dan juga bisa berupa zaman istiqbal. Berupa zaman istiqbal. Jadi untuk fi'il mudhari di sini itu kan mempunyai dua zaman. Di sini kan kasusnya kalau seumpamanya belum ditentukan, ini bisa berupa zaman hal dan istiqbal, masih mubham. Belum tertentu, bedanya dengan fi'il yang dua tadi, fi'il madhi dan fi'il amar. Akan tapi di sini juga bisa terkhususkan fi'il berzaman hal, bisa terkhususkan dengan zaman istiqbal, asalkan ada qarinah ataupun ada pemahaman yang menunjukkan ini berzaman istiqbal, seperti itu, atau berzaman hal. Jadi saya ulangi lagi, fi'il mudhari di sana itu adalah serupa dengan isim, dihukumi mu'rab karena serupa dengan isim. Serupanya dalam segi apa? Ihtimal bisa jadi samar, bisa jadi jelas. Maksudnya samar bagaimana? Maksudnya samarnya mudhari itu adalah mudhari, fi'il mudhari bisa jika tidak ada qarinah bisa berzaman hal, bisa berzaman istiqbal. Kalau seumpamanya ada qarinah atau ada pemahaman yang menunjukkan salah satu dari zaman, maka bisa menjadi taksis, sama seperti isim, seperti itu. Bisa mubham, masih bisa taksis, seperti itu. Ya, bisa difahami ya. Ya, jadi saya ulangi lagi, untuk fi'il di sini ada kalanya yang mu'rab, ada kalanya yang mabni. Untuk fi'il yang mabni adalah fi'il madhi dan fi'il amar. Mabninya fi'il madhi aslinya fathah kecuali kemasukan waw jamak dan juga dhamir rafa mutaharrik.
Kalau seumpamanya kemasukan wawu jamak berarti mabninya dhammah, kalau kemasukan dhamir rafa mutarik mabninya sukun. Untuk fi'il amar mabninya itu adalah mabni pada tanda jazmnya fi'il mudhari'. Kemudian untuk fi'il mudhari' sendiri hukumnya mu'rab dengan syarat sepi dari nun taukid dan juga nun jamak inas atau jamak muannas. Kemudian asal dari fi'il sendiri adalah mabni. Loh, kenapa kok fi'il mudhari' dihukumi mu'rab? Karena fi'il mudhari' sendiri itu serupa dengan isim. Serupanya dalam segi apa? Serupanya adalah ihtimal, mimper, bisa kalanya mubham, samar, bisa kalanya khusus. Samarnya karena fi'il mudhari' itu mempunyai dua zaman, hal dan istiqbal, seperti itu. Lanjut pada nadom selanjutnya, yaitu adalah wa min khudu fathin wadu kasrin wadom ka aina amsi haisu wasakinu kam. Ini menjelaskan tentang mabni. Mabni itu ada kalanya mabni fathah, contohnya ainah, di sini ya mabni fathah, atau mabni kasroh, contohnya pada amsih, atau mabni dhammah, contohnya pada haisu, atau mabni sukun, contohnya kam. Cuma di syarah alfiyahnya sendiri dijelaskan bahwasanya asal dari mabni itu adalah mabni sukun. Asal dari mabni itu sukun. Jadi kalau yang lain itu bukan asal dari mabni. Saya ulangin lagi, mabni asal dari mabni itu adalah sukun, cuman mabni itu bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Contohnya yang fathah ainah, contohnya yang kasroh amsih, contohnya yang dhammah adalah haisu. Lanjut pada nadom selanjutnya, yaitu pada warraf'ah. Warraf'ah wan nasbaj alan i'rabah lismin wa fi'lin nahulan ahabah. Jadi saya hapus dulu yang ini. Sama seperti dalam keterangan kitab-kitab dasar seperti Jurmiyah ataupun Al-Miftah, di sana kan dijelaskan untuk i'rab nasab dan i'rab jazm itu bisa masuk terhadap dua kalimat. I'rab nasab, maksudnya rafa, i'rab nasab dan juga rafa bisa masuk terhadap kalimat isim, bisa masuk terhadap kalimat fi'il. Nah, kemudian wal ismu qad khussisa bil jarri, untuk i'rab jar, i'rab jar itu tertentu pada kalimat isim. Untuk i'rab jazm qad khussisa fi'lu bi ayyin jazima, maksudnya adalah i'rab jazm tertentu pada kalimat fi'il. Jadi maksud dari dua nadam di sini, waraf awan nasbaj alan i'raba lismin wa fi'lin lakunat lahabah wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa fi'lu bi ayyin jazima. Maksudnya adalah i'rab nasab dan juga rafa itu bisa masuk pada dua kalimat ini. Kemudian untuk i'rab jar tertentu pada kalimat isim, kemudian untuk i'rab jazm tertentu pada kalimat fi'il. Jadi sama keterangannya seperti pada penjelasan Jurmiyah atau kitab-kitab dasar Al-Miftah atau yang lain-lainnya. Kemudian lanjut, farfa bidam min wansiban fathan wajur kasolong kadik Allahi abdahu yasur wajizim bitaskinin wa gairu madukir yanubuna huja'ahu bani namir. Jadi di sini menjelaskan tentang alamat rofa dan juga alamat nasab yang asal. Jadi asal dari alamat rofa itu adalah dhammah. Untuk asal dari alamat nasab yaitu adalah fathah. Untuk yang jar adalah kasroh, dan untuk yang jazm adalah sukun. Dan selain pada yang empat tadi, maksudnya jika rofa selain dhammah, atau jika nasab selain fathah, atau jika jar selain kasroh, atau jika jazm selain sukun, itu adalah hanya sebagai pengganti atau sebagai niyabah. Jadi bisa sebagai niyabah atau sebagai pengganti dari huruf, dari harkat-harkat yang menjadi alamat asal dari empat i'rab ini. Contohnya adalah untuk yang alamat rofa yang dhamma pada Allahu kadikrullahu zakarallahu. Untuk yang nasab dengan fathah yaitu adalah
dikrullahi abdahu yasur. Maksudnya ini yang kasroh, untuk yang abdahu itu yang contohnya pada rofa, pada yang bukan yang nasab, karena di sana menjadi kadikrullahi abdahu yasur, karena di sana itu menjadi maf'ul bih. Jadi contohnya pada yang rofa, pada farfa bidomin kadikru kadikri. Nah, kadikrullahi untuk yang jer pada lafal Allahi, untuk yang nasab pada lafal abdahu. Lanjut pada natum selanjutnya, ini masih keterangan sama seperti hanya al-miftah ataupun jurumiyah. Warfa biwa winwan siban nabil alif bajrul biya inma minal asmausib. Jadi ini menerangkan alamat-alamat i'rab dari 4 yang dari niyabah, bukan asli. Rafa'kanlah dengan waw dan nasabkanlah dengan alif dan ijarkanlah terhadap dia terhadap asmaul usib. Maksud dari asmaul usib di sini adalah asmaus sittah. Asmaus sittah yang berupa adalah abun, ahun, hamun, abun, ahun, hamun, dzufu. Jadi maksud dari asma usib di sini adalah asmaus sittah. Asmaus sittah ataupun isim yang 6 atau dalam redaksi lain itu asmaul khamsah. Ini alamat rofaknya menggunakan waw, alamat nasabnya menggunakan alif, dan juga alamat jarnya menggunakan iya, yang mana waw, alif, iya itu merupakan niyabah dari alamat asli masing-masing dari tanda-tanda i'rab yang 4 tadi. Jadi kesimpulannya adalah dari pembahasan ini, untuk isim itu ada kalanya mu'rab dan juga ada kalanya mabni, cuman aslinya adalah mu'rab. Ada faktor-faktor lain yang nantinya menghukumi isim itu mabni, yaitu berupa syibih dengan huruf. Syibih dengan huruf itu terbagi menjadi 4. Yang pertama syibih wad'i, yang kedua syibih maknawi, yang ketiga syibih istimali, yang keempat syibih iftiqori. Kemudian untuk isim yang tidak serupa dengan huruf dihukumi mu'rab. Untuk fi'il, asal dari fi'il hukumnya mabni, cuman untuk fi'il yang mabni hanyalah amar dan madi. Untuk fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari. Karena apa? Karena fi'il mudhari di sana itu serupa dengan isim. Serupanya dalam segi apa? Dalam segi ihtimal. Ihtimal bisa ada kalanya samar, ada kalanya jelas atau khusus. Samarnya maksudnya bisa bermakna zaman istiqbal atau berzaman hal. Lah, fi'il mudhari di sini itu dihukumi mu'rab selama tidak bertemu dengan nun taukid ataupun nun inas. Jadi berarti kalau fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid dan nun inas itu dihukumi mabni. Untuk mabni sendiri ada kalanya mabni fathah, contohnya ainah, ada kalanya mabni kasroh, contohnya amsih, ada kalanya mabni dhammah, contohnya haisuh, dan ada kalanya mabni sukun, contohnya adalah kam. Cuman asal dari mabni itu sendiri yaitu adalah berupa harkat sukun. Jadi asal dari mabni itu sendiri yaitu adalah sukun. Kemudian waraf awan nasbit ala i'rabah, untuk i'rab rafa dan nasab itu bisa masuk terhadap kalimat isim dan juga kalimat fi'il, dan i'rab jar tertentu terhadap kalimat isim. Kalau untuk i'rab jazm tertentu terhadap kalimat fi'il. Untuk tanda i'rab yang keempat yang asli adalah i'rab rafa adalah harakatnya dhamma, untuk yang nasab adalah fathah, untuk yang jar adalah kasroh, untuk yang jazm adalah sukun. Selain dari harakat 4 ini, itu berarti adalah niyabah atau pengganti dari 4 ini, yaitu kalau yang rafa niyabahnya adalah yang berupa waw, nasab alif, jar ya, atau kalau yang sukun itu adalah yang nanti ada berupa hadfu itu, membuang nun mati atau membuang huruf ilat. Jadi selain dari harakat yang 4 itu adalah dihukumi niyabah.
Jadi sekian pembahasan pada bab mu'rab dan juga mabni di Nadham Alfiyah ini, dan bisa lanjut pada mu'rab dan mabni nadham-nadham selanjutnya. Jadi kepada para teman-teman, para penonton, para santri yang menyaksikan video ini yang belum difahami, yang masih ada kejanggalan atau memang penjelasan dari saya salah, silahkan langsung di komen di kolom komentar ini. Saya sangat senang sekali karena adanya channel ini, yaitu berupa mudzakarah, mutalaah, mubahasah nadham-nadham bait Alfiyah Ibnu Malik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyelesaikan pembahasan nadham bait Alfiyah bab mu'rab dan mabni sebanyak 12 nadham. Jadi saya ingin bertanya dulu kepada adik saya sendiri ini. Jadi bagaimana pengalaman Anda tentang pembahasan Alfiyah mu'rab dan mabni setelah Anda itu melakukan pembelajaran Alfiyah selama setahun pada tahun 2012 kemarin? Jadi bagaimana pengalamannya? Ya, pengalamannya ya. Pengalaman baru yang saya dapatkan di sini adalah pemahaman baru. Nah, contohnya pemahaman baru itu kan cuma ada pembahasan dasar-dasarnya saja gitu. Sedangkan di Alfiyah di sini itu lebih luas. Contohnya alasan kenapa isim itu kok mu'rab, kok mabni, itu di Alfiyah gak ada gitu. Makanya bagi para pelajar jangan berhenti di Alfiyah doang. Belajar Ibriti, Jurmiyah, ada Alfiyah Ibnu Malik juga. Dengarkan ini termasuk daun kalam-kalam orang sepuh. Sepuh ya, saya masih muda saja ini, tetapi mukanya aja tua saya ini. Bentar saya mau motifkan wajah lagi saya. Doakan. Alhamdulillah sudah sadar. Ya. Mungkin ada yang tadi yang ada pembahasan yang tidak difahami, atau mungkin ada kejanggalan dari pembelajaran di Alfiyah kemarin, atau bagaimana dari gimana? Enggak, tadi pembahasan tadi ada yang belum dipahami apa enggak gitu loh. Ya ada. Yang begini, kenapa i'rab jar itu khususnya untuk isim doang gitu loh. Kenapa itu? Itu berarti kejanggalan tuh ya. Ya itu kejanggalan. Ya. Jadi kenapa kok sebetulnya i'rab jar itu tertentu terhadap kalimat isim itu bisa dilihat keterangannya di Takrirat Alfiyah Lirboyo. Di sana dijelaskan bahwasanya i'rab jar kenapa kok tertentu terhadap kalimat isim, dikarenakan adanya i'rab jar itu sendiri kan biasanya butuh terhadap lafal-lafal sebelumnya. Nah, ada lafal sebelumnya. Dan yang butuh terhadap lafal-lafal sebelumnya itu adalah bukan fi'il seharusnya, tapi yang cocok adalah isim. Makanya i'rab jar di sini itu cocok tertentu terhadap kalimat isim seperti itu. Gimana, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Untuk yang kejanggalan yang lain, mungkin pemahaman yang lain? Tidak ada sementara. Nanti bisa dikomen, nanti bisa dikomen. Oh iya. Jadi bagaimana ada apa namanya? Ada yang bisa disampaikan pada penonton, pada teman-teman santri khususnya mungkin? Mungkin cuma satu saja ya. Gimana? Jangan lupa like, komen, ya pastinya dong. Ya, jangan lupa. Ya, ngomong-ngomong masih jomblo apa udah punya tunangan? Itu rahasia itu udah. Jadi tidak rahasia, takut katanya diketahui sama gebetannya. Enggak ya. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.